Never let them get inside your head. Michele Pirro sangat yakin, dominasi Marc Marquez mustahil dihentikan. Musim MotoGP baru berjalan 4 seri, tapi aroma dominasi seorang Marc Marquez sudah begitu terasa. Bukan hanya sekadar menang, tapi cara dia menang, cara dia mengendalikan lintasan, lawan, bahkan dirinya sendiri, membuat banyak orang terdiam dan merenung, apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan legenda yang sebenarnya? Salah satu sosok yang paling paham akan kekuatan Marc Marquez saat ini, adalah Michele Pirro. Sebagai pembalap penguji Ducati, Pirro tahu luar dalam mesin Desmosedici GP24. Dan dari pengamatannya selama ini, dia tak ragu untuk menyebut satu nama yang paling pantas menyabet gelar musim ini, Marc Marquez. Dia bukan hanya pembalap terbaik di grid, ucap Pirro penuh keyakinan, mungkin dia adalah pembalap terbaik dalam sejarah yang sedang menunggangi motor terbaik yang pernah dibuat Ducati. Pernyataan itu bukan basa-basi. Dalam 4 seri pertama, di Thailand, Argentina, Amerika Serikat, dan Qatar, Marquez tampil luar biasa. Ia meraih 3 kemenangan penuh dan nyaris 4, jika saja insiden di kota tak membuatnya terjatuh saat memimpin jauh dari para pesaing. Bahkan di Qatar, tempat yang tak pernah bersahabat dengannya selama lebih dari 1 dekade, Marquez menyapu bersih semua sesi, pole position, sprint race, dan main race. Banyak yang mengira Marc Marquez hanya akan membaur di Ducati. Nyatanya, ia malah menjadi pemimpin. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena ketenangan dan kejernihan pikirannya yang sekarang lebih matang dari sebelumnya. Dia bukan lagi anak muda liar yang mengandalkan insting semata. Kini, dia adalah veteran yang punya rencana dari A sampai Z setiap kali menyalakan mesin motornya. Yang membuatnya makin menakutkan, lanjut Pirro, adalah dia sekarang bisa mengendalikan semua. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengambil risiko. Semua itu dilakukannya dengan perhitungan yang matang, bukan sekadar nekat. Bahkan para rivalnya mulai menyadari betapa sulitnya mengejar Marquez. Di saat pembalap lain masih mencari setelan motor atau memperdebatkan tekanan ban, Marquez sudah melaju di depan. Bukan dengan keunggulan semata, tapi dengan kendali penuh atas semuanya. Pirro menyebutnya sebagai paket sempurna, pembalap luar biasa di atas motor luar biasa, dengan mentalitas juara dunia yang tak tergoyahkan. Musim ini, mungkin hanya dirinya sendiri yang bisa mengalahkan Marquez. Jika dia tetap sehat, tetap fokus, dan tetap lapar, maka mahkota juara dunia ke-9 hanya tinggal menunggu waktu. Seri MotoGP akan kembali berlanjut di sirkuit Jerez, Spanyol. Dan dunia sedang menanti, apakah Baby Alien akan kembali menunjukkan sihirnya di depan publiknya sendiri? Jika ya, maka bukan tak mungkin, 2025 akan tercatat sebagai tahun di mana legenda benar-benar kembali mengambil tahta yang sempat direbut waktu dan cedera. Mantan bos Ducati kagum akan dominasi sempurna Marc Marquez di Qatar makin sulitkan rival untuk menang. Marc Marquez benar-benar telah kembali. Bukan sebagai bayang-bayang masa lalunya yang penuh cedera, tapi sebagai sosok baru yang lebih matang, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya. 4 seri telah dilalui di MotoGP musim ini, dan satu hal menjadi jelas, pria bernomor 93 itu sedang menulis ulang cerita dominasi di era baru. Di seri Qatar, Marc Marquez tampil bukan hanya untuk menang, ia tampil untuk mendominasi. Start dari pole position, sapu bersih sprint race, dan menyelesaikan main race dengan penuh percaya diri. Tak ada yang bisa menyainginya, bahkan di trek seperti Lusail yang selama bertahun-tahun bukanlah tempat favoritnya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Desmosedici GP25 ada di bawah kendalinya, dan Marc Marquez membawanya menari di atas lintasan. Dominasi ini pun langsung membawa Marc Marquez ke puncak klasemen. Seolah tak pernah kehilangan kendali, ia memperlihatkan bahwa crash di seri Amerika hanyalah insiden kecil dalam perjalanan panjang menuju gelar ke-9. Dan bukan hanya kecepatannya yang menonjol, melainkan juga cara ia mengatur ritme balapan, membaca strategi, dan menjaga konsistensi di setiap lap. Ini adalah Marc Marquez yang berbeda. Lebih dewasa, lebih bijak, tapi tetap mematikan. Paolo Ciabatti, salah satu figur paling senior di Ducati, menyuarakan apa yang mungkin ada di pikiran banyak orang. Menurutnya, apa yang kita saksikan dari Marc saat ini adalah puncak dari sebuah evolusi panjang. Anda bisa melihat bahwa dia kini mengendarai motor dengan kejernihan luar biasa. Semuanya di bawah kendali.
Dia berada di level yang berbeda, ujar Ciabatti. Dan memang, semuanya terasa seperti perpaduan yang sempurna. Pembalap terbaik di dunia dengan motor terbaik di grid. Ducati telah menyediakan mesin yang luar biasa, dan Marc Marquez mengeluarkan potensi terbaik dari Desmos edisi itu. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah pameran kekuatan, teknis dan mental. Sementara itu, di sisi lain garasi Ducati, Francesco Bagnaia masih terus berjuang. Ia memang sempat menang di Austin, tapi kemenangan itu hadir karena Marc Marquez terjatuh. Sisanya, Pecco selalu tertinggal. Ia mencoba, tapi tak cukup. Dan semakin terlihat jelas bahwa musim ini akan menjadi tantangan berat bagi pembalap utama Ducati itu. Yang paling mengejutkan bukan hanya kehebatan Marc Marquez, tapi ketidakberdayaan rival-rivalnya. Mereka tahu siapa yang harus dikalahkan, tapi tak tahu bagaimana caranya. Bahkan rekan setimnya pun seolah tak mampu menjawab tantangan yang dilemparkan Marc Marquez di setiap balapan. Kini, MotoGP musim ini bersiap menuju Jerez, Spanyol, kandang bagi Marc Marquez. Dan satu hal pasti, semua mata akan tertuju padanya. Bukan hanya karena dia pembalap tuan rumah, tapi karena dia adalah pusat dari semua pergerakan di musim ini. Marc Marquez tak sekadar mengejar kemenangan. Ia mengejar sejarah. Dan dengan cara yang ia tunjukkan sejauh ini, siapapun lawannya akan menghadapi jalan yang terjal, bahkan mungkin tak bisa mengejarnya sama sekali. Get inside your head. Marc Marquez kembali dengan taring tajam. Carlo pernah tak ragu sebut ia calon kuat juara dunia. Ada satu momen di seri Qatar yang membuat banyak orang terdiam, tak percaya, lalu perlahan mengangguk kagum. Marc Marquez berdiri di atas podium tertinggi, tersenyum lebar dengan penuh percaya diri. Bukan hanya karena ia menang, tapi karena ia menang dengan cara yang begitu sempurna. Pole position diraih, sprint race dimenangkan, main race dituntaskan dengan dominasinya. Dunia seolah kembali melihat versi terbaik dari The Baby Alien, sosok yang dulu ditakuti setiap lawan sebelum cedera mengubah segalanya. Manajer veteran Carlo Pernat pun tak kuasa menyembunyikan kekagumannya. Dalam suaranya, ada nada haru dan takjub. Marc Marquez sudah kembali. Bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai pembalap paling lengkap. Dia memilih motor terbaik, dan kini dia mengendalikannya seolah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri, ujarnya. Pernat, yang telah puluhan tahun malam melintang di garasi MotoGP, tahu betul apa artinya bangkit dari titik terendah. Ia pernah melihat pembalap-pembalap hebat hilang ditelan cedera, tenggelam dalam ketidakpastian. Tapi Marc Marquez, ia bangkit. Dan bukan sekadar bangkit, ia kembali untuk merebut tahta. Dia mengatur balapan seperti seorang maestro. Dia tahu kapan harus sabar, kapan harus menyerang. Dan ketika waktunya tiba, dia tancap gas dengan ketenangan yang menggetarkan, lanjut Pernat. Di sisi lain, pembalap andalan Ducati Francesco Bagnaia tampak mulai tertekan. Pecco memang punya semangat, dan di seri Qatar ia menunjukkan kegigihannya dengan start dari posisi ke-11 lalu finish kedua. Tapi realitanya jelas, mengalahkan Marc Marquez musim ini bukan perkara mudah. Pecco sedang berjuang, tapi ini Marc Marquez yang kita bicarakan. Dan dia sudah kembali dalam bentuk terbaiknya, tegas Pernat. Yang juga mengejutkan adalah performa Maverick Vinales. Ia sempat memimpin balapan dan nyaris berdiri di podium, namun penalti tekanan ban membuatnya anjlok ke posisi ke-14. Balapan yang luar biasa dari Vinales. Sayangnya, regulasi tekanan ban yang keras membuatnya harus menelan pil pahit, ucap Pernat, menyayangkan momen langka yang gagal berbuah manis. Namun di tengah gegap gempita, ada satu kisah sedih yang menyelimuti, Jorge Martin. Juara dunia 2024 itu kembali terjatuh dan mengalami cedera cukup serius. Pneumotoraks, tulang rusuk patah, sebuah mimpi buruk di awal musim. Saya rasa musim ini akan sangat sulit baginya. Kita tak akan melihat Martin di performa terbaiknya hingga pertengahan musim, ujar Pernat penuh empati. Dan di balik semua kisah ini, Ducati tetap menjadi raja teknologi. Gigi Dalinya sukses menciptakan motor yang bukan hanya cepat, tapi juga bisa ditunggangi siapa saja dengan hasil luar biasa, termasuk rookie seperti Fermin Aldeguer. Motor ini akan mendominasi hingga regulasi berubah pada 2027, Pernat menutup. MotoGP musim ini bukan sekadar balapan. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, perjuangan, dan tekad untuk kembali ke puncak. Dan Marc Marquez,
kini bukan hanya calon juara. Dia adalah simbol harapan bahwa mimpi besar selalu pantas diperjuangkan. Get inside your head. Francesco Bagnaia banyak mengeluh, bos Ducati mulai terfokus dengan Marc Marquez. Di tengah persaingan sengit di awal musim MotoGP, sebuah pernyataan tegas datang dari General Manager Ducati Lenovo, Gigi Dall'Igna. Sang petinggi tim pabrikan asal Italia ini mengingatkan pembalap utamanya, Francesco Bagnaia, untuk tidak bersikap manja dan berhenti terlalu sering menyalahkan motor. Dall'Igna ingin Bagnaia mulai lebih dewasa dalam menghadapi tantangan, bukan dengan keluhan, tapi dengan solusi. Francesco Bagnaia saat ini duduk di posisi ketiga klasemen sementara dengan 97 poin, tertinggal 26 poin dari Marc Marquez yang memimpin dengan 123 poin. Dari 4 seri balapan pembuka musim ini, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, baru meraih 1 kemenangan, yaitu di seri GP Amerika, saat Marquez gagal finish akibat kecelakaan. Sementara itu, Marc Marquez mendominasi 3 balapan lainnya, termasuk kemenangan terbarunya di Qatar. Melihat hasil ini, Dall'Igna tak menyoroti perolehan poin atau posisi klasemen. Yang lebih ia khawatirkan justru sikap Bagnaia yang dinilainya terlalu sensitif terhadap motor dan terlalu sering menyalahkan aspek teknis ketika hasil balap tak memuaskan. Masalah motor, atau masalah Pecco, ujar Gigi Dall'Igna, dikutip dari Crash. Masalah teknis memang menjadi tanggung jawab kami sebagai tim, kami akan selalu berusaha memberi motor terbaik. Tapi Pecco sekarang sangat menuntut dalam pengaturan. Dia bukan tipe rider yang bisa langsung nyaman jika motornya tidak sesuai gaya balapnya. Dall'Igna mengungkapkan bahwa pendekatan Bagnaia yang terlalu kaku terhadap setup motor menyulitkan tim. Bahkan beberapa aspek teknis yang belum sempurna, seperti keseimbangan motor dan ukuran tangki bahan bakar yang kecil, seharusnya bisa diakali oleh seorang juara dunia sekelas Pecco. Karena itulah, Dall'Igna menyampaikan pesan keras kepada pembalapnya itu. Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara. Juara dunia harus bisa mengelola masalah, bukan hanya mengeluh. Fokuslah pada solusi, bukan pada keterbatasan, tegasnya. Ia juga menambahkan, ada satu hal yang harus kita perbaiki bersama, berhenti memikirkan masalah, dan mulai belajar mengelolanya. Motor kami punya banyak kelebihan, gunakanlah itu semaksimal mungkin. Komentar ini menjadi sorotan karena kontras dengan pendekatan Marc Marquez yang tampil lebih adaptif. Marc Marquez jarang terdengar mengeluh. Sebaliknya, ia lebih sering bekerja keras mencari tahu karakter motor, mencoba berbagai pendekatan, dan akhirnya memaksimalkan potensinya di lintasan. Gigi Dall'Igna tampaknya ingin mengingatkan Bagnaia bahwa status juara dunia 2 kali tak hanya tentang kecepatan, tapi juga soal mentalitas. Ketangguhan juara bukan ditentukan ketika semuanya berjalan sempurna, melainkan saat situasi sulit datang, dan pembalap mampu menghadapinya dengan kepala dingin serta kerja sama dengan tim. Apalagi musim masih panjang. Jika Pecco bisa memperbaiki pendekatannya dan lebih terbuka terhadap proses eksplorasi bersama tim, peluangnya untuk mengejar Marc Marquez dan kembali ke puncak klasemen masih sangat terbuka. MotoGP bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling siap beradaptasi, bekerja sama, dan tidak menyerah pada keadaan. Dan itu, seperti yang disiratkan Gigi Dall'Igna, harus dimulai dari dalam diri Francesco Bagnaia sendiri. Let them get inside your head. Andrea Dovizioso tak heran dengan strategi cerdas Marc Marquez rajai Qatar. Ketika semua mata tertuju pada Francesco Bagnaia yang tampil ganas sejak awal, justru Marc Marquez diam-diam menyiapkan kejutan besar di sirkuit Lusail. Strategi balap yang brilian membuat Andrea Dovizioso tak terkejut sama sekali. Menurut Dovi, inilah gaya khas Marquez, membaca balapan seperti catur, bukan adu sprint. Dan hasilnya kemenangan penuh perhitungan di MotoGP Qatar. Marc Marquez, pembalap tim Ducati Lenovo, kembali menunjukkan kelasnya dengan menjuarai main race seri Qatar. Kemenangan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kecerdasan dan pengalaman. Menurut Andrea Dovizioso, mantan rival berat Marc Marquez. Apa yang dilakukan Marc Marquez di Lusail bukanlah kebetulan. Strategi menahan diri di awal balapan, menjaga ban, lalu menyerang di 5 laps terakhir adalah formula yang sudah terbukti ampuh. Banyak yang mengira Marc Marquez mengalami kesulitan karena sempat disalip beberapa rider di awal.
Tapi Dovi tahu betul, Marc Marquez sedang menyusun strategi. Ia paham benar karena mereka pernah bersaing ketat di seri Qatar pada musim 2018 dan 2019. Marc Marquez tahu kapan harus bertahan dan kapan waktunya menyerang. Balapan sendiri berlangsung sengit pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Marc Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, sempat bersaing dengan para pembalap top seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Vinales. Namun Marc Marquez tetap tenang, menjaga ritme, dan menunggu saat yang tepat. Hingga akhirnya, ia menyelesaikan balapan di posisi pertama. Vinales sebenarnya finish kedua, namun terkena penalti, sehingga Bagnaia naik ke posisi 2 dan Morbidelli mengisi podium ketiga. Andrea Dovizioso yang menyaksikan jalannya balapan menyebut bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez bukan hal yang mengejutkan. Marc memang seperti itu. Dia tidak hanya cepat, tapi sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus sabar. Strategi seperti ini mengingatkan saya pada saat kami duel di Qatar beberapa tahun lalu. Saya tahu persis cara dia bermain, ujar Dovi. Sementara itu, Marc Marquez sendiri menyebut kemenangan di Lusail sangat penting. Ia tahu banyak yang meragukannya karena sirkuit ini bukan favoritnya. Namun dengan kerja keras dan strategi matang, ia mampu menebus kesalahan di seri sebelumnya dan mengambil alih pimpinan klasemen. Ini mungkin akhir pekan terpenting sejauh ini. Terutama karena saya menang di sirkuit yang diprediksi akan menyulitkan saya. Pecco sangat cepat, tapi saya bisa meningkatkan performa. Saya senang bisa merebut kembali posisi teratas di klasemen, ujar Marc Marquez dikutip dari Speedweek. Marc Marquez juga menjelaskan strategi yang ia gunakan. Saya memilih untuk menjaga ritme sejak awal. Jika saya langsung menekan, ban depan akan cepat habis. Jadi saya baru gaspol di 5 laps terakhir, katanya. Saat Morbidelli mulai menjauh, Marquez tetap tenang. Ia tahu gaya balap Morbidelli akan menguras ban lebih cepat. Dan saat Pecco mulai menyerang, ia tidak panik. Justru di momen itulah Marquez merasa balapannya benar-benar dimulai. Ketika Pecco menyalip saya berkata dalam hati, "Oke, sekarang waktunya." Dan saya berhasil menyalip kembali, kata Marquez menutup komentarnya. Dengan hasil ini, Marquez kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP musim ini dengan 123 poin. Ia unggul atas adiknya, Alex Marquez, yang memiliki 106 poin, dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga dengan 97 poin. Kemenangan di Qatar ini bukan hanya soal teknik mengemudi, tapi juga tentang bagaimana menggunakan kepala dan pengalaman di lintasan. Sebuah pelajaran penting dalam dunia balap, bahwa yang cerdas bisa mengalahkan yang cepat. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, ungkap performa luar biasa Francesco Bagnaia di seri GP Qatar. Dalam balapan penuh drama dan tensi tinggi di sirkuit Lusail, Pecco menunjukkan kualitas juara dunia sejati dengan penampilan yang luar biasa. Namun, semuanya harus dibayar mahal karena posisi start yang kurang ideal. Dari grid ke-11, Bagnaia memulai balapan dengan penuh determinasi. Hanya dalam 2 laps pertama, pembalap tim Ducati Lenovo itu berhasil menyalip 6 pembalap sekaligus. Manuver-manuver briliannya membuat banyak mata terpukau. Kepercayaan dirinya melesat, dan kecepatan motornya begitu konsisten. Di pertengahan lomba, Pecco bahkan tanpa punya peluang besar untuk memimpin dan meraih kemenangan. Namun kenyataan berkata lain. Sementara Pecco harus bertarung keras sejak awal, rekan setimnya Marc Marquez tampil sangat strategis. Dengan pengelolaan ban yang cerdas dan ritme balapan yang stabil, Marquez tak tersentuh di depan. Ia memilih menahan agresivitas di awal dan baru menggeber motornya di 5 laps terakhir. Strategi inilah yang membuatnya keluar sebagai pemenang di Qatar. Bukan hanya Marc Marquez, Maverick Vinales juga tampil mengesankan. Ia menjadi pengganggu dominasi Ducati dengan terus menempel ketat Marc Marquez dan Bagnaia, bahkan sempat mengambil alih posisi kedua di beberapa momen penting. Pecco yang sudah menguras tenaga dan grip ban sejak awal perlahan mulai kehilangan daya dorong. Ketika laps-laps akhir datang, ban belakangnya aus, dan ia tak bisa lagi melaju sekencang sebelumnya. Valentino Rossi, mentor Francesco Bagnaia, memberikan komentarnya usai balapan. Ya, sebenarnya Pecco pantas menang hari ini. Tapi posisi start yang buruk memang sangat menyulitkan. Namun, perjuangannya luar biasa. Dia melesat dengan cepat dan penuh percaya diri. Itu hal yang sangat bagus, ujar The Doctor.
Rossi juga menyoroti duel penting yang terjadi antara Bagnaia dan Franco Morbidelli dalam perebutan podium ketiga. Pertarungan sengit itu, menurut Rossi, sangat menentukan. Dengan Frankie, duel untuk posisi ketiga benar-benar menguras waktu, tenaga, dan konsentrasi. Setelah berhasil melewati Frankie, Pecco tidak bisa lagi tampil seagresif sebelumnya. Bannya sudah habis, jelasnya. Bagnaia sendiri tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya, terutama mengingat hasil sprint race hari Sabtu yang juga mengecewakan. Saya masih kesal. Karena kalau saya bisa tampil luar biasa pada hari Minggu, kenapa tidak bisa melakukannya di hari Sabtu? Ini terus jadi masalah yang belum terselesaikan. Tapi kami akan terus bekerja keras untuk memperbaikinya, tegasnya. Secara keseluruhan, balapan ini menjadi pelajaran penting bagi Bagnaia dan tim Ducati. Konsistensi di hari Sabtu, serta strategi balapan yang lebih efisien di awal, bisa menjadi kunci untuk kembali ke puncak klasemen. Meski hanya finish ketiga, Pecco tetap menunjukkan kelasnya sebagai salah satu rider terbaik dunia saat ini. Dan jika ia mampu memperbaiki hal-hal kecil seperti posisi start, bukan tak mungkin kemenangan berikutnya sudah menunggu di seri selanjutnya. inside your head.